Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi matematika diskrit itu ada perkenalan sudah kita lalui kemarin, kemudian kontrak kuliah, pengantar matematika diskrit, yaitu bagaimana apa yang perlu kita bahas di matematika diskrit nanti akan kita sampaikan di sini. Kemudian koefisien binomial, fungsi pembangkit, Pigeonhole Principle atau bahasa Indonesianya adalah prinsip burung merpati. Yang keempat adalah teori graf. Untuk kontrak kuliah, ya, toleransi keterlambatan mahasiswa masuk kelas itu adalah 15 menit setelah kelas dimulai. Jadi kalau saya mulai 12.30, jadi maksimal nanti jam 12.45 harus sudah masuk. Kalau lebih dari itu saya anggap terlambat ya. Untuk aturan penilaian, mahasiswa akan mendapat nilai A jika nilainya adalah 81 sampai 100, B 61 sampai 80, C 41 sampai 60, D dan E otomatis nggak lulus ya, saya anggap jadi satu klaster aja ya, 0 sampai 21, B 0 sampai 40 gitu ya. Untuk nilai akhirnya kita peroleh dari nilai semua komponen, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Oke ya. Ada pertanyaan untuk kontrak kuliah? Ada yang mau direvisi atau yang mau ditambahkan? Ketua kelas mungkin atau mau memberikan komentar tentang kontrak kuliah? Ada komentar? Silakan kalau ada yang mau memberikan komentar. Ketua kelas atau siapa, silakan. Oh ya, ini yang nggak masuk siapa? Yang belum hadir. Silakan buka ini. Buka mikrofon. Siapa yang mau menyampaikan, siapa yang nggak hadir di kuliah hari ini? Reza, Pak. Siapa? Yang nggak hadir siapa? Halo, siapa yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Daftar mahasiswanya udah dapat kan kemarin di grup itu? Di grup ini, grup besar. Nah, itu bisa dilihat di situ kan. Silakan dilihat dulu barang siapa ini yang belum hadir di sini. Atau perlu saya screenshot dulu nanti ya, yang hadir nanti kita di akhir pertemuan. Atau gini, bisa presensi aja di grup. Silakan yang datang bisa presensi di grup. Formatnya kayak kemarin waktu buat list ini ya, buat list kirim video. Kayak gitu aja. Silakan. Semua dengar suara saya kan? Jangan-jangan cuma lihat screen-nya doang. Ya, dengar, Pak. Dengar ya. Ya. Selamat datang di matematika diskrit ya. Apa itu matematika diskrit? Ya, matematika diskrit adalah cabang matematika yang mempelajari objek-objek diskrit. Ya. Menurut ACM ya, bahasa Inggrisnya seperti ini. Siapa mau baca bahasa Inggrisnya? Saya pilih aja, saya cak. Siapa mau baca ya? Siapa ya? Mas Aldi. Ya, aja, Pak. Siapa? Siapa yang Desa.
Siapa? Esa, silakan. Silakan dibaca bahasa Inggrisnya. Bisa buka mikrofon. Lagi itu ngilanginnya piye, guys? Matematika grade menurut ACM Association for Computing Machinery discrete discrete matematika apa terus lanjut. Dibaca aja, Mbak, dibaca. Dibaca, bukan diartikan. Kayaknya nangis piye to, Bu? Dibaca saja, bukan diartikan. Ngilangi iki piye gitu? Ngilangi iki lho. Piye ngilangi? Ayo, cuma baca doang loh, nggak saya suruh artikan loh. Ya. Menurut Association for Computing Machinery, discrete mathematics, sometimes finite mathematics, is the study of mathematical structure that are fundamentally discrete in the sense of not supporting or requiring the continuity. Most, if not all, of the objects studied in finite mathematics are countable sets, such as the Pak. Set of integers, ya. Bagus. Siapa tadi namanya? Esa. Esa. Oke, Esa yang baca Esa. Ada yang mau mengartikan? Ada yang mau mengartikan? Mengartikan. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Tidak harus terjemahan ya. Intinya saja gimana? Ya, intinya, inti. Intinya apa? Yuk. Intinya apa? Ada yang mau coba? Tadi sudah yang Putri, sekarang yang Putra. Ayo, apa ini? Siapa mau? Coba mengartikan yang Putra. Intinya apa deh? Matematika diskrit itu apa? Apa deh? Ayo, siapa coret-coret tadi? Ya, siapa nih? Siapa yang mau mengartikan? Discrete mathematics, sometimes called finite mathematics. Ya. Siapa mau mengartikan? Kalau nggak ada, kita next aja. Ya. Next aja tuh. Ya. Kita masuk ke apa yang dimaksud dengan kata discrete. Suatu objek disebut discrete jika terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda. Elemennya tidak bersambungan. Ya. Reza, raise hand, kenapa Reza? Ada perlu? Reza? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Contohnya, contoh dari objek discrete itu adalah himpunan bilangan bulat. Tahu ya himpunan bilangan bulat apa aja? Silakan, contohnya apa? Himpunan bilangan bulat apa aja? Contohnya ya negatif 2, negatif 3, ya. 5, 6, 7, dan seterusnya. Kayak gitu himpunan bilangan bulat. Sedangkan lawan kata dari discrete adalah continue. Ya, contohnya adalah himpunan bilangan real. Kalau himpunan bilangan real itu, ya, di antara 1 dan 2, ini pasti ada banyak sekali bilangan, ya kan? Coba, saya diberitahu dari bilangan 1 dan 2 ada bilangan apa aja. Kalau kita di koridor bilangan real bilangnya. Siapa mau jawab? Mbak Rizky? Silakan beri contoh himpunan bilangan real yang ada di 1 dan 2. Ayo, sebutkan satu aja, nggak bakal salah itu nanti. Ya. Satu, Pak. Gimana? Berapa?
Angka 1. Berapa? 1,1? Angka 1, Pak. Angka 1. Lah kan di antara 1 dan 2 ya berarti selain 1 no. Ya, di antara 1 dan 2 itu ada bilangan apa aja sih? Ya kan real kan berarti ada koma-komanya itu ya. Ya bisa 1,1, 1,5, 1,4 ya di antara ini tuh. Bisa saya tulis di sini. Di antara ini ada 1, berapa? 1,1, 1,2. Nah, bahkan di antara 1,1 dan 1,2 pun itu akan ada lagi nanti. Apa? 1,11111 ya. Kayak gini. Ini yang kita sebut dengan continue. Ya. Tapi konteks kita hanya bicara di discrete aja. Ini nggak usah kita bicarakan. Nah, komputer digital bekerja secara discrete ya. Kalau kita tahu bahwa bilangan biner 1010 itu adalah discrete. Sedangkan informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam suatu bentuk discrete. Nah, matematika discrete ini merupakan ilmu dasar dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Di sini kalian ambil jurusannya kan pendidikan manajemen informatika. Nah, karena ada kata-kata informatika, kalian wajib bisa ini ya, bisa matematika discrete. Kita masuk ke kombinatorika. Kombinatorika adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Misalkan kita akan membuat password atau sandi ya. Sandi. Kalau kalian bikin password sosmed itu kan biasanya diminta 6 sampai 8 karakter ya. Boleh berupa huruf atau angka. Kemungkinannya ada berapa? Kan banyak sekali toh, bisa A B C D E F toh, ya. Bisa A D ya, bukan Mas Ade Wahyu ya. Bisa A 1 2 3 FR dan seterusnya sampai yud resik iso apa iki ya. Yud resik dan sebagainya. Banyak sekali nanti kemungkinannya. Nah, di situ nanti peran matematika di sini sangat penting itu nanti. Selanjutnya kita masuk ke kaidah hitung. Yang pertama adalah perkalian. Kalau kita punya suatu percobaan yang menghasilkan P hasil, itu yang percobaan pertama, sedangkan percobaan kedua adalah Q hasil. Kalau ada kata kunci dan, percobaan 1 dan percobaan 2, menghitungnya adalah P kali Q. Sedangkan kalau penjumlahan, itu digunakan ketika ada kata kunci atau, ya percobaan 1 atau percobaan 2. Ya. Oke, paham untuk kaidah hitung? Ada pertanyaan enggak? Apakah ada pertanyaan? Bisa disampaikan Kak melalui mikrofon. Mikrofonnya bisa dibuka kalau mau bicara. Mas Tatas sudah paham? Halo Mas Tatas. Halo Mas Tatas, apakah sudah paham? Baru sholat, Pak. Baru sholat. Ini yang pakai siapa ini? Yang pakai Pak Dedi, akun. untuk yang kaidah itu ini tolong diulangi kembali. Saya kurang jelas soalnya. Oh, yang kaidah hitung. Oke, kaidah hitung itu pertama ada kaidah perkalian. Kalau kita punya percobaan pertama itu adalah punya hasil sebanyak P. Percobaan 2 punya hasil sebanyak Q. Kalau kita mau menghitung kemungkinan percobaan 1 dan percobaan 2, itu caranya menghitung adalah P dikalikan Q. Ya. Sedangkan untuk kaidah penjumlahan, kalau kita percobaan 1 punya P hasil dan percobaan 2 itu punya hasil sebanyak Q, ya. Kalau kita
Kalau kita mau menghitung percobaan 1 atau percobaan 2, banyaknya itu ya, maka kita pakai P plus Q, ditambahkan saja. Kita langsung ke contoh. Ini ada contoh. Nah, bisa dibacakan. Nomor 1. Siapa tadi? Tata Soraeneng, Esa Uwis, Mbak Sekar. Mbak Sekar bisa minta tolong dibacakan nomor 1 soalnya aja. Contoh 1, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Ya, yaitu susu, kopi, dan minuman. Berapa banyak pasangan makanan dan minum pada pesan? Oke, ditanyakan berapa banyak pasangan makanan dan, ya kata kuncinya dan kan di sini. Saya sebut. Banyaknya makanan ada berapa yang bisa dipilih? Ada 5. Sedangkan banyaknya minuman ada 3. Kalau kita mau mencari banyaknya pasangan kemungkinan makanan dan minuman yang dapat dipesan, itu apa? Berarti tinggal kita kalikan aja 5 kali 3. Itu. Untuk nomor 2, Ketua Angkatan IF Informatika 2019 hanya 1 orang. Jumlah prianya adalah 40, jumlah wanita 25. Banyak cara memilih ketua angkatan adalah, kan bisa pria atau wanita, ya kan? Kan yang dipilih 1 aja. 1 aja toh, 1 pria atau 1 wanita. Tinggal kita jumlahkan saja 40 ditambah 25. Oh, salah ya, bukan 75 ya. 65 harusnya ini. 1, 2 paham? Ya, 1, 2 paham. Nomor 3 sama ya. Saya kira sama dengan nomor 1. Kita lanjutkan ke generalisasi kaidah hitung. Tadi yang rumus kita sampaikan ini kalau cuma ada 2 percobaan ya. Kalau yang digeneralisasi ini adalah sampai N percobaan. Percobaannya ada sebanyak N. Entah N-nya berapa silakan isi sendiri. Bisa 10, bisa 100 ya, tergantung soalnya. Contoh, diberikan 10 soal dengan kemungkinan jawaban benar atau salah. Untuk masing-masing soal. Berapa banyak kemungkinan jawaban yang dapat terjadi? Nah, kita punya banyak soalnya 10, sedangkan banyak pilihan jawaban adalah 2. Ya kan? Benar atau salah? Benar, salah, benar, salah, benar, salah. Kemungkinannya itu. Nah, menggunakan kaidah perkalian yang diperumum, bisa banyak kemungkinannya adalah, nah tiap soal ini berapa kemungkinan? Ada 2. Ada 2 ya. 2 kita kalikan sebanyak 10 kali, yaitu 2 pangkat 10 cara. Ya. Itu untuk generalisasi kaidah hitung. Nah, untuk contoh nomor 2. Nah, ini kita ke penerapan ya. Password sistem komputer panjangnya 6 sampai 8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak password yang dapat dibuat? Kita punya, kalau huruf itu kita punya 26 ya. Sedangkan kalau angka kita punya 10, 0 sampai 9. Kemungkinan pertama, jumlah kemungkinan password dengan panjang 6 karakter. Ya. 6 karakteran bisa aja ini huruf tok ya. 36 ya, kan bebas kan dicampur semua. Jadi kita punya 36 ya, 36 kemungkinan. Oke.
Kemungkinan yang kedua, password dengan panjang 7 karakter. Nah, ini 36 pangkat 6 ya harusnya ya. Terus ini 36 pangkat 7. Terus ini 36 pangkat 8. Sampai sini mohon dipahami dulu. Sedangkan untuk kemungkinannya adalah tinggal kita jumlahkan 3 kemungkinan ini ya. Silakan apabila ada pertanyaan. Wah, ini ada apa namanya latihan nanti ya. Nanti silakan dikerjakan. Untuk materinya cukup sampai ini. Terutama contoh 2. Saya kasih waktu 20 detik. Ada yang mau tanya? Ya, cuma 20 detik. Kalau nggak ada yang tanya, ya kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Siapa mau tanya? Mas Tata sudah kembali belum dari sholat? Ada yang mau tanya nggak? Untuk contoh nomor 2, terutama yang masalah generalisasi. Ada pertanyaan enggak? Sebentar Pak, ini mau dipahami dulu. Oh ya. Ya, ada pertanyaan? Soalnya ini materi sudah cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya close share screen-nya. Nanti setelah ini silakan mengerjakan latihan. Gimana? Ada pertanyaan? Oke, saya kira cukup ya. Saya stop share dulu. Nanti latihan saya kirim lewat WA. Oke. Nah, untuk sebagai bukti presensi, silakan kameranya diaktifkan, nanti saya screenshot. Silakan kamera diaktifkan, saya screenshot nanti. Yang join bisa berada dalam satu frame ya. Kameranya dijauhkan atau ini nggak bisa. Oke.
Sudah? Sudah belum? Oke. Ya, screenshot ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Ditunggu latihannya ya. Akan segera saya kirim latihan soalnya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.